Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya harus mengambil air nih. Oh, itu ada sumur. Lihat dulu deh, ada airnya tidak ya? Wah, ada. Ambil airnya dulu deh. Nah, dimasukkan dulu embernya. Hup. Wah, banyak sekali airnya. Wah. Oh, hai anak-anak. Lause sedang mengambil air nih di sumur. Apakah kalian tahu apa itu sumur? Sumur adalah lubang di dalam tanah yang dibuat supaya kita bisa mengambil air di dalamnya. Tetapi terkadang ada sumur yang kosong, tidak ada airnya. Oh iya, perkenalkan, nama Lause Ripka. Halo Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, halo semua anak dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sudah siap untuk memulai ibadah? Siap? Kalau begitu, kita mau saling menyapa dulu ya. Kalau misalnya Lause Ripka berkata, "Selamat pagi anak-anak," nanti anak-anak menjawab, "Selamat pagi Lause." Bisa? Lause mau dengar suaranya ya. Selamat pagi anak-anak. Bagus. Oh iya, apakah ada papa mamamu di sebelahmu? Kalau ada, kita ucapkan selamat pagi juga yuk ke mereka. Selamat pagi papa, selamat pagi mama. Apakah ada kakak adikmu juga di sebelahmu? Kalau ada, kita ucapkan selamat pagi juga ya. Selamat pagi kakak, selamat pagi adik. Wah, hebat anak-anak semuanya. Kita sudah mengucapkan selamat pagi nih. Ke Lause sudah, ke papa mama juga sudah. Ke kakak adik juga sudah. Ke siapa lagi ya yang belum? Ke siapa? Ke Tuhan. Oh iya, kita belum mengucapkan selamat pagi ke Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan Yesus. Oke? Dalam hitungan ketiga ya, Lause mau dengar suara anak-anak yang paling semangat. Bisa? Siap? Lause hitung ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan Yesus. Wah, hebat. Anak-anak mengucapkan dengan semangat. Tuhan Yesus pasti senang mendengarnya. Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak. Apakah anak-anak juga sayang kepada Tuhan Yesus? Sayang? Kalau sayang, kita mau ucapkan bersama-sama I love you Jesus, tapi dalam bentuk nyanyian ya. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau gerakan badan dulu. Goyang ke samping lagi, tangannya ke atas, goyang ke samping. Ya, kita mau bernyanyi I love you Jesus. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ih, sebel deh, sebel. Mimi, kenapa kamu marah-marah begitu? Ini Lause, kemarin adik aku ulang tahun. Dia banyak banget dapat hadiah. Ada baju, ada mainan, ada kue. Kan aku juga mau Lause. Loh, harusnya kamu senang dong kalau adik kamu dapat hadiah. Gimana mau senang? Kan aku nggak dapat Lause. Aku juga mau hadiah, aku juga mau baju, aku juga mau mainan. Tapi kan bukan kamu yang berulang tahun. Mimi, kalau kamu tidak senang dengan apa yang orang lain punya atau orang lain dapat, itu namanya iri hati. Ingat tidak cerita Kain dan Habel? Oh, ingat Lause, yang Kain iri sama Habel? Wah, yang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Nah iya, Tuhan senang tidak dengan sikap iri hati? Nah, Tuhan tidak senang dengan sikap iri hati. Lause jadi teringat satu cerita Alkitab di Kejadian 37. Begini nih ceritanya. Anak-anak, masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Allah berjanji kepada Yakub akan memberikan anak-anak yang banyak. Allah menepati janjinya. Coba kita hitung, ada berapa ya anak Yakub sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ada 5. Oh, masih ada lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10. Banyak sekali ya. Tunggu. Masih ada lagi. Tadi 10. Berarti sekarang 11, 12. Sudah dihitung semua? Iya, anak Yakub ada 12 orang. Wah, banyak sekali ya. Salah satu anak Yakub yang masih muda namanya Yusuf. Siapa namanya? Benar, Yusuf. Yusuf adalah anak ke-11. Itu artinya dia punya 10 orang kakak dan 1 orang adik. Nah, anak-anak, Papa Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Suatu hari, Yusuf diberikan jubah yang sangat indah. Tetapi ketika kakak-kakaknya tahu Yusuf mendapatkan jubah itu dan mereka tidak mendapatinya, mulailah mereka menjadi iri hati. Anak-anak, mereka menjadi marah dan mereka menjadi benci kepada Yusuf. Yusufnya jadi sering dimarahi dan sering dibenci oleh kakak-kakaknya. Anak-anak, kira-kira Tuhan tahu tidak ya waktu Yusuf sering dimarahi dan sering dibenci oleh kakak-kakaknya? Ya, Tuhan tahu. Suatu malam, Yusuf sedang tidur. Lalu ia bermimpi. Di mimpi itu, dia sedang mengumpulkan gandum bersama dengan kakak-kakaknya. Tiba-tiba, gandum milik Yusuf berdiri tegak dan gandum milik kakak-kakaknya sujud menyembah gandumnya Yusuf. Di malam yang lain, Yusuf bermimpi kembali. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembahnya. Anak-anak, itu artinya suatu hari nanti Yusuf akan berkuasa atas kakak-kakaknya dan seluruh keluarganya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi itu, lalu kakak-kakaknya mendengar, semakin marah dan semakin bencilah mereka kepada Yusuf. Anak-anak, apakah Tuhan tahu
ketika Yusuf semakin dimarah dan semakin dibenci oleh kakak-kakaknya? Ya, tentu Tuhan tahu. Suatu hari, Papa Yakub memberi perintah kepada Yusuf. Yusuf, pergilah mencari kakak-kakakmu yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Lihatlah apakah keadaan mereka baik-baik saja. Anak-anak, Yusuf adalah seorang anak yang taat. Ia langsung pergi mencari kakak-kakaknya. Yusuf melihat dan mencari di mana mereka. Itu mereka. Anak-anak, Yusuf segera datang menghampiri kakak-kakaknya. Dari jauh, kakak-kakaknya pun sudah melihat Yusuf datang. Tetapi mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Ketika Yusuf tiba, mereka menangkapnya, melepas jubahnya, mendorongnya, dan memasukkannya ke dalam sumur yang kosong. Anak-anak, Yusuf pasti sedih. Dia pasti ketakutan berada di sumur yang kosong itu. Mungkin dia menangis. Kakak, kenapa kalian memasukkan aku ke dalam sumur ini? Tolong. Mungkin Yusuf juga sudah berkali-kali minta tolong. Tolong kakak, tolong keluarkan aku dari sumur ini. Tetapi kakak-kakak Yusuf tidak mau mendengarkan Yusuf, tidak mau menolong Yusuf. Karena hati mereka sudah penuh dengan kebencian. Itu diawali dari iri hati mereka, anak-anak. Sekarang kasihan sekali Yusuf. Ia harus berada sendirian di dalam sumur yang kosong. Anak-anak, apakah saat ini Tuhan ada bersama dengan Yusuf di sumur yang kosong? Tidak lama kemudian ada rombongan-rombongan pedagang yang akan lewat. Lalu kakak-kakak Yusuf mengangkat Yusuf dari dalam sumur itu. Wah, apakah sekarang Yusuf akan ditolong oleh mereka? Ternyata tidak, anak-anak. Yusufnya malah akan dijual ke pedagang-pedagang itu. Artinya Yusuf diserahkan untuk menjadi pembantu. Dia harus pergi ke Mesir, jauh dari rumahnya, jauh dari papahnya. Sekarang, apakah Tuhan juga menyertai Yusuf ketika ia dibawa jauh ke Mesir? Ternyata iya. Tuhan selalu menyertai Yusuf dan menjaga Yusuf sekalipun ia harus pergi jauh, dan Yusuf juga selalu ingat kepada Tuhan. Ia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, seperti Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai Yusuf dimanapun dia berada, Tuhan juga selalu menjaga dan menyertai kalian anak-anak dimanapun kalian berada. Seperti tulisan di baju Lose ini nih, God protects me. Artinya Tuhan menjaga saya. Waktu kita sedang makan, waktu kita sedang tidur, waktu kita sedang bermain, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Di atas gunung yang tinggi atau di dalam lautan, Tuhan Yesus juga ada. Waktu kamu gembira, waktu kamu sedih, Tuhan Yesus selalu besertaku. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang. Ayo kita bernyanyi dan bergerak bersama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku
Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ada Losa Ripka. Saya baru tahu ternyata iri hati itu membuat orang menjadi jahat seperti kakak-kakaknya Yusuf. Iya, Yusufnya jadi harus pergi jauh ke Mesir dan tidak bisa bertemu papanya lagi. Coba kalau menurut Mimi, apakah sikap kakak-kakak Yusuf ini baik? Tidak, Lause. Aku tidak mau iri hati seperti mereka. Daripada iri hati, aku mau ikut senang adik aku dapat hadiah. Wah, bagus sekali Mimi. Itu namanya Mimi mengasihi adik. Tuhan Yesus senang loh kalau kita bisa mengasihi orang lain. Oh, begitu ya Lause. Berarti kalau aku bermain sama adik, terus habis itu tuh berbagi mainan sama adik, Tuhan Yesus ikut senang. Iya. Wah, kalau aku berbagi makanan sama teman, Tuhan Yesus juga ikut senang. Tentu saja. Waduh, kalau aku pinjamin buku sama orang lain, Tuhan Yesus juga ikut senang. Tuhan pasti senang. Wah, kalau begitu, mulai sekarang Mimi mau deh belajar untuk mengasihi orang lain. Wah, hebat sekali Mimi. Kalau anak-anak di rumah bagaimana? Apakah kalian juga mau mengasihi orang lain? Mau ya? Kalau begitu, sekarang kita mau baca ayat hafalan bersama-sama. Mimi, anak-anak ikuti Losa Ripka ya. Oke. Kita pegang Alkitabnya. Ikuti Losa Ripka. Kejadian 28 ayat 15a. 15a. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Nah, sekarang kita mau baca sekali lagi ya. Kejadian 28 ayat 15a. 15a. Tuhan menyertai engkau dan Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Wah, bagus sekali anak-anak membaca dengan semangat. Sekarang Mimi, anak-anak, yuk kita mau berdoa, kita mau ucapkan terima kasih sama Tuhan karena sudah menyertai kita. Sekalian kita mau minta tolong supaya kita punya hati yang mau mengasihi. Ya, yuk semuanya lipat tanganmu, tutup matamu. Ikuti Losa Ripka berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada.
Tuhan, tolong tolong kami supaya kami tidak iri hati, tidak iri hati, tetapi tetapi mau mengasihi mau mengasihi dan berbuat baik kepada orang lain. orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Lause, lalu apa yang terjadi sekarang dengan Yusuf? Siapa yang menjaganya kan? Dia jauh dari papanya. Mimi jangan lupa, kita punya siapa? Tuhan, oh iya, ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Iya, sama seperti Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kita, Tuhan juga selalu menyertai Yusuf. Tapi kita baru akan dengar lanjutan ceritanya minggu depan ya. Oke, siap Lause. Sampai ketemu minggu depan Lause. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Dadah Mimi, dadah anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.